Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Ramadan dari kelas 11I nomor presensi 22. Kali ini saya akan membahas tentang tirani matahari terbit Jepang. Materi yang akan dibahas oleh saya meliputi A. Kedatangan Jepang di Indonesia yang terdiri dari 1. Proses masuknya Jepang di Indonesia. 2. Wilayah Indonesia yang terbagi menjadi 3 wilayah militer dan pemerintahan sipil. B. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang yang terdiri dari 1. Organisasi sosial kemasyarakatan. 2. Organisasi semi-militer dan 3. Organisasi militer. C. Kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang meliputi kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Masuknya Jepang di Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat. Selanjutnya, Jepang dengan cepat melakukan serbuan ke selatan termasuk ke Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Selanjutnya, Jepang berhasil menguasai kota-kota di Pulau Kalimantan seperti Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Pada tanggal 4 Februari 1442, Ambon berhasil diduduki oleh Jepang. Kemudian Jepang melanjutkan serangannya di Palembang dan sekitarnya. Jepang kemudian memusatkan serangannya ke Pulau Jawa. Pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan Jawa Barat, dan Kragen Jawa Tengah. 3 wilayah pemerintahan militer. Setelah secara resmi menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda, pemerintah Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu 1. Wilayah 1 Angkatan Darat, Gunseibu, mencakup Jawa dan Madura di mana Batavia menjadi pusatnya. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-16 di bawah pimpinan Hitoshi Imamura. Kedua, wilayah 2 Angkatan Darat Rikugun, mencakup wilayah-wilayah di Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-25 di mana tokoh yang memimpin bernama Jenderal Tanabe. 3. Wilayah 3 Angkatan Laut Kaigun, mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, juga Irian yang berpusat pada Makassar. Wilayah ini menjadi wewenang Armada Selatan kedua di bawah kepemimpinan Laksamana Maeda. Pemerintahan sipil. Setelah pembentukan pemerintahan militer Jepang kemudian mengeluarkan UU nomor 27 dan 28 tentang pemerintahan daerah. Shu dan Togi Betsushi. Menurut UU nomor 28, seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi Shu, Karasidenan, Si, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kawedanan, Son, Kecamatan, dan Gu, Desa. Shu adalah pemerintahan tertinggi yang dibagi menjadi 17 Shu di seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali 2 daerah istimewa, Yogyakarta dan Surakarta, disebut dengan Kochi. B. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. 1. Organisasi bersifat sosial kemasyarakatan. A. Gerakan 3A. Untuk mendapat dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pemimpin Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang Seidenbu telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat, yakni Mr. Syamsuddin, sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti K. Sultan Pemuncak dan Muhammad Saleh. B. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Setelah bubarnya Gerakan 3A, pemerintah pendudukan Jepang merencanakan pembentukan organisasi baru guna menggerakkan rakyat Indonesia. Organisasi baru tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional yang telah dikenal rakyat. Di antaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur, yang lebih dikenal dengan sebutan 4 serangkai. Pada bulan Maret 1943, Soekarno mengumumkan lahirnya organisasi baru yang bernama Putra, yang bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Dengan segala kekurangannya,
putra berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan yang akan datang. C. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau Masyumi. Setelah pada November 1943 MIAI dibubarkan, Jepang membentuk Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini adalah Hasyim Asy'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadi Kusumo dan Abdul Wahab. Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik. D. Jawa Hokokai. Pada tahun baru 1944, Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Alasan pembentukan Jawa Hokokai ini menurut pemerintah Jepang adalah karena dirasa perang semakin hebat di Pasifik, sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan segenap elemen rakyat lahir dan batin. Program-program Jawa Hokokai antara lain: 1. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang. 2. Memimpin menyumbangkan rakyat untuk segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antar segala bangsa. 3. Memperkokoh pembelaan tanah air. 2. Organisasi semi-militer. A. Organisasi Seinendan dan Keibodan. Pada tanggal 29 April 1943 diumumkan secara resmi berdirinya dua organisasi pemuda yang diberi nama Seinendan dan Keibodan. Kedua organisasi ini langsung berada di bawah pimpinan Kun Seikan. Secara resmi disebutkan bahwa pembentukan kedua organisasi ini bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Untuk Seinendan diberikan syarat bahwa mereka yang berusia 15-25 tahun. Seinendan lebih mengarah kepada organisasi pemuda pada tingkat daerah atau kecamatan. Sedangkan Keibodan adalah pembantu polisi Jepang dengan tugas-tugas kepolisian seperti penjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Anggota Keibodan terdiri dari pemuda-pemuda yang berusia 20-35 tahun. B. Barisan Pelopor. Pemerintah Jepang membentuk barisan semi-militer lainnya yakni Barisan Pelopor atau Sulshintai tanggal 1 November 1944. Barisan Pelopor terbentuk atas hasil sidang Chuo Sangi-in. Chuo Sangi-in mengusulkan untuk membentuk satu badan yang dapat mempersatukan seluruh penduduk untuk bersama-sama menggiatkan usaha dalam kemenangan akhir. Pemimpinnya adalah seorang nasionalis yakni Insinyur Soekarno. C. Hizbullah. Pada tanggal 15 Desember 1944 diresmikan pembentukan Barisan Hizbullah yang dalam bahasa Jepang disebut Kaikyo Seinenen Taishintai. Hizbullah di bawah kendali Masyumi dengan pimpinan utamanya ialah Zainal Arifin. Pemuda-pemuda yang diterima sebagai anggota Hizbullah adalah yang berumur 17-25 tahun dan belum berkeluarga. 3. Organisasi militer. A. Heiho dan Peta. April tahun 1943 dikeluarkan pengumuman yang isinya memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang atau Heiho. Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun laut. Syarat penerimaan Heiho ialah berbadan sehat dan berkelakuan baik, berumur antara 18-25 tahun, serta pendidikan terendah ialah sekolah dasar. Di lingkungan Tentara ke-16 di Jawa Madura, instansi yang mula-mula ditugaskan untuk membentuk dan melatih Tentara Pembela Tanah Air atau PETA adalah suatu seksi khusus bagian intelijen yang disebut BEPAN. Letjen Kumaci Harida meminta pembentukan PETA supaya berbau Indonesia, maka dijalin pimpinan dari kaum nasionalis yakni Gatot Mangkuprojo sebagai pemimpin PETA. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi berdirilah PETA. Materi yang terakhir yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Dalam bidang sosial, Jepang menerapkan Romusha, melaksanakan Kirohoshi dan Jogun Lanfu sehingga
Dalam bidang ekonomi, Jepang menerapkan kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang dengan berbagai kebijakan diantaranya menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, dan mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran. Kebijakan sosial ekonomi mengakibatkan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang sangat menderita dan kemiskinan yang merajalela. Kebijakan di bidang budaya. Adanya pemaksaan rakyat Indonesia untuk melakukan penghormatan kepada Dewa Matahari dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Jepang membentuk pusat kebudayaan yang digunakan untuk menyimpan dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Dalam bidang militer, Jepang membentuk organisasi-organisasi militer dan semi-militer, di antaranya Heiho, Peta, Shushintai, Senindan, Keibodan, Fujiraki, Hizbullah, Senhentai, dan Gakutotai. Dalam bidang pendidikan, Jepang menerapkan pendidikan yang masih berkembang sampai dengan sekarang, yaitu pendidikan 12 tahun. Selain untuk mendidik siswa, Jepang yang juga membuat pelatihan bagi guru dengan tujuan menyamakan pandangan untuk mewujudkan tujuan Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sekian materi yang saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.